Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Ada kejutan dari analisa Anjas di Thailand menyangkut pemeriksaan Mimin istri muda Yosef, bersama dua anaknya dan teman anaknya terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang oleh penyidik Polda Jawa Barat di Polres Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021 lalu. Anjas mengatakan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel akan segera berakhir di bulan Desember tahun 2021 ini. Sudah akan ketahuan siapa tersangkanya, siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang membantu dan siapa orang-orang yang mengetahuinya. Hal itu dibeberkan Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang diunggah tanggal 30 November tahun 2021. Pemeriksaan keluarga Mimin pada tanggal 29 November tahun 2021, kata Anjas di Thailand, sangat krusial bagi nasib Yosef suami Mimin yang juga dikenal dengan sebutan Yosef Subang. Maklum, nama Yosef Subang dan Mimin selalu muncul dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan sejak dari awal menjadi sorotan publik. Karena tidak bisa dipungkiri, jadi sorotan, Mimin sebagai istri kedua di masyarakat kita status ini memiliki konotasi yang negatif, ujar Anjas. Berdasarkan data dari sejumlah media massa yang diperolehnya antara lain jejak dari handphone, HP, CCTV dan hal lain yang kini sedang digali lebih dalam lagi oleh tim penyidik, Anjas di Thailand menilai, penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah memasuki bagian akhir penentuannya. Analisa Anjas di Thailand itu didasari oleh 3 pertanyaan baru yang diajukan oleh penyidik kepada Mimin pada pemeriksaan terkait pembunuh ibu dan anak di Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021 tentang parkir motor, jam dinding dan kebiasaan anaknya. Terkesan remeh-temeh memang, namun kata Anjas sangatlah krusial. Soal pertanyaan parkir motor kenapa ditanyakan? Menurut Anjas itu merupakan bagian yang sangat penting di mana polisi ingin mengecek apakah Mimin istri muda Yosef jujur atau tidak. Apakah Mimin benar-benar tidak mengetahui mengenai kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, apakah terlibat atau tidak karena Mimin juga ada di situ. Motif pembunuhan. Menurut Anjas di Thailand, umumnya kasus pembunuhan terjadi karena atau didasari oleh 3 motif. Pertama adalah masalah asmara, kedua harta dan ketiga masalah sosial. Khusus masalah sosial, Anjas memberi penekanan mungkin bisa dikategorikan karena ada beberapa saksi yang mengklaim bahwa Mimin dengan almarhumah Tuti istri pertama Yosef Subang sempat terjadi perselisihan. Bahkan diungkapkan ada teror melalui handphone. Itu adalah hal-hal yang cukup memberatkan. Tapi tentunya tim penyidik tidak langsung percaya begitu saja tapi harus dilakukan cross-check atau klarifikasi, ujar Anjas di Thailand. Pertanyaan di mana Yosef Subang memarkirkan motor pada saat malam kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, Anjas di Thailand menganalisa itu lebih mengarah kepada cross-check CCTV. Menurut Anjas, mungkin saja saat itu, sebenarnya Yosef Subang tidak pulang atau pulangnya lebih dari jam 12 malam. Tapi untuk jawaban itu sebenarnya bisa di-cross-check dengan CCTV yang memang berada di sekitar lokasi kejadian dan untuk ini menurut aku tim penyidik sudah mendapat jawabannya, kata Anjas. Anjas di Thailand juga meyakini, mengapa soal parkir motor ditanyakan penyidik kepada Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, itu tidak lebih hanya ingin mengklarifikasi. Pasalnya, kalau ada satu kebohongan saja, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebohongan-kebohongan yang lainnya lagi. Yang kedua, pertanyaan penyidik ada berapa jam dinding di rumah? Dijawab oleh Mimin ada 6. Kenapa pertanyaan ini dimunculkan oleh tim penyidik? Menurut Anjas di Thailand karena memang untuk bagian tahap akhir sudah sangat detil sekali. Anjas juga meyakini, jika tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah datang ke rumah Mimin dan memfoto satu persatu 6 jam dinding tersebut. Karena kan di Indonesia ada kebiasaan jam itu ada yang dilebihkan 5 menit, ada 10 menit tapi kalau dilebihkan 1 jam kayaknya enggak ya. Rata-rata mungkin antara 5 hingga 15 menit atau 20 menit dilebihkannya, kata Anjas. Tujuan menanyakan jam, beber Anjas, untuk mencari tahu detil perbedaan antara waktu menit per menit. Misalnya begini, kalau Mimin mengatakan Yosef Subang pulang malam itu, di malam hari kejadian itu sekitar pukul 21.30 malam. Mimin melihat jamnya secara detil enggak? Lihatnya di jam yang ini, atau yang mana? Oke mungkin akan di cross-check seperti itu. Ya karena kan kita tidak tahu apakah beneran Pak Yosef pulang atau tidak. Tapi seperti dibilang di awal tadi, yang bisa meng-cross-check ini adalah CCTV. Data CCTV, sangat valid menurut aku, kata Anjas.
Lagi Anjas menganalisa, kenapa soal jam dinding ditanyakan ke Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, itu karena penyidik ingin mengecek langsung dari Mimin sendiri apakah ia bohong atau tidak. Jika seandainya Mimin bohong, misalnya Yosef Subang pulang jam 21.30 padahal ada CCTV yang di jamnya ternyata Yosef pulang jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Makanya karena ada 6 jam di rumah Bu Mimin akan dibandingkan berapa menit perbedaannya. Itu alasan menurut aku kenapa ditanyakan seperti ini. Apakah Ibu Mimin mengetahui atau apakah Ibu Mimin tidak mengetahui? Karena seperti yang sudah saya ingatkan tersangka di sini kemungkinan tidak hanya pelaku tapi juga ada orang yang membantunya, ada juga dalangnya atau ada orang yang mengetahui juga apakah bisa dijadikan tersangka atau tidak itu adalah nanti urusan hukum sendiri, ungkap Anjas. Desember akan ketahuan. Lalu pertanyaan ketiga mengenai kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi soal kebiasaannya selain main game juga badminton dari sore dan maghrib biasanya sudah pulang. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Menurut Anjas karena mungkin saja terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada beberapa hal yang dinilai tim penyidik mengarah ke anak Mimin berdasarkan data dari sinyal HP. Untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya tidak bisa menggunakan feeling lagi. Aku menduga di awal-awal kasus ini ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan oh saya melihat dia. Dia ini bisa saja Ibu Mimin dan juga anak-anaknya, kata Anjas. Namun begitu, lanjut Anjas, tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tidak mungkin percaya begitu saja. Harus dilakukan cross-check meski secara motif memang tidak bisa dipungkiri ada permasalahan yang terjadi di antara mereka. Saat ini penampilan Mimin istri muda Yosef Subang sudah tidak begitu tertekan lagi. Anjas menduga, hal itu mungkin sudah belajar karena Mimin sudah menjalani pemeriksaan belasan kali terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan itu pasti terjadi distorsi. Artinya bahwa saksi tersebut sudah mulai belajar pada saat ditanya pertama kali kedua ketiga belajar dari pemeriksaan sebelumnya dan itu takutnya nanti pernyataannya bukan lagi fakta tapi sudah menjurus ke opini, kata Anjas. Soal apakah pernyataan Mimin dalam setiap pemeriksaan ini akan mensupport Yosef Subang atau tidak. Anjas melihat apapun yang dikatakan Mimin kecenderungannya akan mensupport atau mendukung apa yang dikatakan oleh Yosef. Tapi, kata Anjas, apapun yang dikatakan oleh saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, hanyalah salah satu bagian atau komponen yang dijadikan bahan analisa oleh tim penyidik. Tentunya harus di-cross-check dengan data-data misalnya ada handphone karena kan tahu sendiri HP itu bisa dicek bisa dilacak. Dan aku melihat Pak Yosef ini selalu membawa HP kemana-mana itu kan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengecek apakah benar pada saat jam segini Pak Yosef sedang berada di titik mana. Apakah yang dikatakan Ibu Mimin, Pak Yosef dan anak-anaknya itu benar atau tidak bisa dicek dengan jejak HP yang dimiliki Pak Yosef, ujar Anjas. Di luar 3 pertanyaan baru, kenapa ada 40 pertanyaan diajukan ke Mimin? Menurut analisa Anjas di Thailand itu sebenarnya lebih menyasar ke pribadi Mimin. Apakah Mimin terlibat atau tidak? Meski, jelas Anjas, Mimin istri muda Yosef Subang seperti sangat yakin bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Berdasarkan data-data yang diperolehnya, Anjas di Thailand mengatakan memang kecil kemungkinannya Mimin termasuk ke dalam kategori sebagai pelaku dalam pembunuh ibu dan anak di Subang. Tapi kalau kategorinya mengetahui atau membantu atau dalangnya masih ada kemungkinan. Termasuk juga, ungkap Anjas, ada kemungkinan Mimin sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, karena terjadi hal-hal framing seperti distorsi dari masyarakat tentang subjektivitas tentang status Mimin yang menjadi istri kedua yang juga dikatakan terjadi permasalahan cekcok antara almarhumah Tuti dengan Mimin. Tapi untuk semua itu masih dilakukan penyelidikan. Aku yakin dalam waktu tidak lama lagi kemungkinan besar di bulan Desember ini sudah akan ketahuan siapakah tersangkanya, siapakah pelakunya, siapakah dalangnya, siapakah yang membantu dan siapakah orang-orang yang mengetahuinya, kata Anjas di Thailand. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.